Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bertemu dalam kegiatan pengajian rutin setiap sore Kamis yang dilaksanakan oleh penyuluh agama KUA Sungai Penuh. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Sifa. Nah, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhilna hikmataka wansur alaina min hadarin rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pada Engkau dan keberkahan-Mu. Ya Allah, mengasih diri yang mengasih daripada Engkau. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita kali ini kita mencoba mengurai kembali materi tentang Muhammadiyah, ya, karena memang sebagai dasar kita melihat bagaimana Muhammadiyah. Sebenarnya materinya sungguh banyak, cuman kita ambil beberapa ideologi atau cara pandang. Jadi ideologi itu adalah cara pandang, cara pikir Muhammadiyah. Nah, segala bentuk produk yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara pemikiran itu disebut dengan ideologi. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang mukaddimah. Nah, mukaddimah ini kita ulang, mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang barangkali kita lupa terhadap apa yang dimaksud dengan mukaddimah. Jadi mukaddimah ini bagian dari ideologi. Mukaddimah ini bagian dari ideologi Muhammadiyah. Jadi mukaddimah itu bisa disebut sebagai pembuka, pengantar, itu disebut dengan mukaddimah. Kalau di Muhammadiyah disebut dengan mukaddimah. Jadi ada mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, ada yang di luar? Ada. Nah, di dalam mukaddimah Muhammadiyah ini yang pertama dicantum itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu menjadi dasar dalil atau dasar dalam Al-Quran diambil oleh Muhammadiyah untuk dijadikan pembuka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Jadi anggaran dasar dan anggaran tangga Muhammadiyah itu ADRT, sering kita sebut ADRT, sebagai aturan berorganisasinya dalam Muhammadiyah, ada pembukanya, yaitu mukaddimah. Mukaddimah ini penting sebagai pembuka. Jadi biasanya mukaddimah ini menjadi pokok pembuka dari setiap, baik itu ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Muhammadiyah secara tertulis ada mukaddimahnya. Jadi yang pertama itu dimasukkan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Kita lihat maknanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang itu Alhamdulillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam mukadimah ini ayat pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih lagi yang Maha Pengasih. bagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin orang menganggap bahwa Allah itu hanya diceritakan tentang neraka, ya, tentang azab. Kalau tidak, kalau berbuat sesuatu maksiat itu ada ganjaran azab dan sebagainya. Padahal sifat Allah itu pemurah dan penyayang, Maha Kasih dan Maha Sayang. Jadi sebenarnya sifat Allah itu kepada kita itu kebanyakan bukan azab, bukan justru banyaknya balasan-balasan neraka dan lain sebagainya, tetapi justru Allah lebih mewujudkan sifatnya itu dengan kasih dan sayang. Makanya dalam Al-Quran itu pembukanya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi jangan takut ketika kita sering menganggap masa depan kita itu suram dan lain sebagainya, bahkan khawatir tentang masa depan, itu artinya kita sudah mengkhawatirkan sifat Allah, sudah mengkhawatirkan Allah. Ya kan? Padahal Allah sudah mengatakan pada dirinya bahwa Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa kita khawatir tentang masa depan kita? Jadi kekhawatiran kita itu akan hilang ketika kita bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, itu sebuah keyakinan kita. Dan itu Allah langsung mengatakan di dalam surah Al-Fatihah. Kalau Allah mengatakan itu berarti percaya, kita yakin kita. Bahkan hakul yakin. Ini kan bukan kata Buya kan? Bukan kata ulama, tetapi ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin, yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Pemilik hari pembalasan. Jadi Allah yang Maha Adil di situ. Allah yang memegang pengadilan yang akan mengadili setitik pun tidak akan pernah berkurang, sebesar pun tidak akan pernah berlebih. Jadi, kalau Allah sebagai qadinya, sebagai pengadilan, sebagai yang mengadili, itu bagaimanapun tidak akan pernah curang. Kecuali kalau di dunia ini mungkin bisa disogok kan. Ada sedikit-sedikit, ya oh ini keluarga saya, kurangi hukumannya. Oh ini satu organisasi dengan saya, ini dimasukkanlah kebaikan-kebaikan, mungkin diangkat sebagai posisi jabatannya lebih tinggi. Kalau di akhir zaman nanti atau di Yaumil Mizan akan ada pengadilan Allah yang sangat adil. Tidak melihat, oh kamu Muhammadiyah ya, nah, kamu lolos ini. Kamu NU ya, kamu lolos ini. Tidak ada subjektivitas Tuhan di situ. Tetapi Allah itu Maha Adil. Allah akan menghukum sesuai dengan perbuatan kita. Bukan karena dia berorganisasi. Oh ini satu organisasi. Wah ini harus dinaikkan pahalanya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi keadilan Allah itu memang beda dengan pengadilan di dunia. Ya mungkin hakim atau mungkin karena ketika kita melakukan kesalahan bisa ditolerir, bisa dimaafkan begitu saja.
Kalau kita sama-sama Muhammadiyah, mungkin bisa ditolerir, bisa dimaafkan. Kalau orang yang non Muhammadiyah, mungkin nanti kalau ada gurunya Muhammadiyah, kader Muhammadiyah nilainya lebih tinggi gitu. Atau yang lain sebagainya. Mungkin karena gurunya dekat dengan kita, nilainya lebih tinggi. Atau gurunya kenal dengan kita lebih tinggi. Nah, jadi sifat manusia itu lebih subjektivitas. Keadilan yang sesungguhnya yaitu Allah. Kemudian, nah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kalau memang hanya kepada Allah lah kita menyembah, artinya kita tidak boleh tunduk kepada selain dari Allah. Tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Nah, menyembah artinya kita menganggap selain dari Allah itu punya kekuatan atau melebihi dari kita. Sehingga kita tunduk begitu saja. Jadi kita tunduk begitu saja dengan yang mungkin kita percayai. Ada yang disebut dengan paganisme, berhala, artinya orang menyembah berhala, patung contohnya. Atau orang menyembah pohon. Itu menganggap bahwa pohon dan patung itu punya kekuatan melebihi dari dirinya. Atau kekuatan pada dirinya diberikan oleh pohon dan patung. Rezekinya, ketika dia meminta sesuatu kepada patung, dia menganggap dan percaya bahwa patung itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan sehat, dan lain sebagainya. Nah, artinya tidak ada yang patut disembah selain Allah. Jadi Allah lah yang akan memberikan kita rezeki, masa depan, kemudian sehat walafiat, dan segala upaya dan daya yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah il-aliyil. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Apa? Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, artinya jalan lurus. Jalan lurus itu jalan kebenaran. Jalan lurus jangan berpikir lurus gitu kan, jalan kan? Nah, kalau kita lurus saja jalan, ya nyampenya di mana tuh? Nyampe di bukit, nyampe di pondok kan? Lurus jalan itu artinya jalan kebenaran. Ya. Jadi Febi, kalau dikatakan jalan lurus di dalam surah Al-Fatihah ini, bukan lurus saja jalan. Kalau ke sekolah, kita mau jalan lurus gitu. Jadi lurus saja jalan. Walaupun masuk jurang. Jadi jalan lurus itu maksudnya adalah jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran. Jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Siratal mustaqim ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Artinya jalan-jalan seperti jalan-jalan para nabi yang telah Allah berikan petunjuk, jalan para khulafaur rasyidin, sahabat nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama yang telah Allah berikan kenikmatan jalan menuju Allah. Ya. Yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. Dan ini menjadi sebuah dasar, bukan saja sebuah dasar atau ucapan yang dimuatkan dalam mukaddimah, tetapi justru bagaimana kita maknai ayat. Jadi itu apa, kita kadangkala hafal semua ayat, ya, tetapi kita tidak pernah mengkaji dan memaknai setiap ayat itu apa sih kandungannya. Nah, walaupun singkat, mukaddimah itu punya makna yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada yang disebut, sudah mukaddimah Al-Fatihah itu, ada
kalimat raditu billahi robba. Nah, itu lebih menarik lagi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa rasul. Artinya apa? Saya ridho bertuhan kepada Allah. Saya ridho. Jadi ada keikhlasan, penuh kepasrahan kepada Allah, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian beragama Islam. Jadi agama kita adalah agama Islam. Dan bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi diawali oleh raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, setelah itu mukaddimah itu menjelaskan hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum, kodrat, iradat Allah. Nah, jadi di dalam mukaddimah itu disebut kalau kita bermasyarakat itu berkelompok seperti ini, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi memang kodrat dan iradat Allah, sunnatullah. Nah, jadi bekerja sama seperti ini kita tidak tahu besok. Karena kita berkumpul di sini bermasyarakat, ini sama saja kita bermasyarakat. Besok ketika kita sudah menjadi alumni Panti contohnya, kita sudah bekerja, karena kerjasama kita, karena kita sering bermasyarakat, oh besok ada yang lihat, oh Siva, Baby, dan lain sebagainya, kita semua ini ada yang ketemu, ada yang jadi menteri contohnya, nah dipanggil lah, nah saya ketemu Siva, Baby jadi menteri lah, menteri sosial contohnya. Nah, telepon Siva, di mana? Lagi nyuci piring kata Siva. Nah, sini ada jabatan yang belum diisi. Nah, tolong Siva isi ya. Sebagai apa? Wakil Menteri Sosial. Karena apa? Karena kita bermasyarakat tadi. Ada yang jadi istri bupati atau wali kota besoknya. Kita tidak tahu kan? Nah, ketemu ini Ais contohnya. Ais sudah S2. Nah, ini mau ngajar. Ada rekomendasi dari ya silakan. Nah, Ais, di mana? Sudah tamat S2 sudah. Nah, ini ada jabatan yang mungkin bisa. Jangan lupa itu pas dulu sama-sama di panti. Ya, guys. Jadi itu adalah fungsi dari kita bermasyarakat. Kita bisa saling tolong menolong. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah disebut dengan ta'awun. Ta'awun. Jadi ta'awun. Itu saling tolong menolong. Muhammadiyah itu saling tolong menolong, makanya bermasyarakat. Jadi bermasyarakat dalam mukaddimah itu disebut sunnatullah atau kudrat iradat Allah. Nah, itu ya. Kemudian masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran. Di dalam mukaddimah ini Muhammadiyah itu mencoba untuk merangkum makna-makna universal yang luas menjadi kalimat yang singkat. Ini kan kalimatnya luas sekali. Seperti masyarakat yang sejahtera, aman, damai. Ya. Sejahtera itu bagaimana? Nah, itu kan panjang sekali. Kita menjelaskan. Kemudian aman damai bagaimana? Makmur dan bahagia hanya bagaimana? Tetapi di situ Muhammadiyah menganggap bahwa yang bisa mewujudkan masyarakat sejahtera, aman damai, dan makmur itu dengan keadilan. Kemudian kejujuran. Tidak korupsi. Tidak korupsi. Kemudian persaudaraan. Keadilan. Keadilannya harus adil, tidak diskriminasi. Adil. Jadi ketika
Muhammadiyah memasukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, maka harus ada keadilan. Keadilan itu harus dipraktekkan di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi antara satu ini dikasih, ini dibenci, itu tidak boleh. Ya, ini ada kasih sayangnya luar biasa, ini tidak, itu tidak boleh. Di Muhammadiyah harus dipraktekkan. Nah, ya, di contoh kalau kita di panti, di amal usaha Muhammadiyah, di pimpinan Muhammadiyah, itu harus berlaku adil dulu. Harus menjadi uswatun hasanah, tauladan bagaimana menegakkan keadilan. Jadi semuanya sama. Jangan pernah ada ini yang dibenci, ini yang tidak. Ini yang dicintai, ini yang dimaki. Ini yang disayangi, ini ini yang dipinggirkan, yang diisolasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keadilan. Maka Muhammadiyah telah mencantumkan dalam mukaddimahnya, warga Muhammadiyah wajib adil. Tidak adil artinya apa? Dia mencoreng ideologi, mencoreng mukaddimah Muhammadiyah. Perlu dipertanyakan ke Muhammadiyahannya. Kalau dia tidak Muhammadiyah, ya dia juga harus berlaku adil, kan? Karena keadilan itu adalah ajaran Allah, ajaran Islam. Tetapi kenapa Muhammadiyah memasukkan di dalam mukaddimah? Artinya Muhammadiyah ingin menjadi tauladan bagi yang lain. Jangan yang kita akui sebagai tauladan, kita pengen jadi tauladan, tapi kita mempraktekkan ketidakadilan. Itu kan yang salah. Nah, yang mesti harus kita tahu adalah bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah harus berlaku adil. Karena apa? Karena kita menerapkan ajaran Islam tentang keadilan. Bahkan keadilan itu masuk di dalam mukaddimahnya Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. Terus ini apa? Kejujuran. Harus jujur. Yang lain jujur, yang satunya bohong. Nah, itu juga tidak benar, kan? Kalau sama-sama tidak jujur artinya membohongi orang yang bohong, kan? Itu sama-sama salah. Kita tidak jujur dan kita juga tahu dia juga tidak jujur. Ya sama-sama bohong jadinya. Ya kan? Artinya dia membohongi orang yang tukang bohong. Ya sama-sama bohong jadinya. Jadi artinya sama-sama tidak jujur. Kejujuran ini penting. Jangan di depan lain, di belakang lain. Kalau memang, makanya disebut qulil haq wala kana, katakanlah yang benar walaupun sakit. Itu katakan apa maksudnya? Katakan yang jujur. Jangan banyak basa-basi. Jujur itu ya apa yang benar, kan? Ya kan? Jujur itu kita mengatakan yang sebenarnya, bukan berbohong. Walaupun terasa sakit. Walaupun terasa sakit, sakitnya di sini gitu. Jadi karena memang harus dilakukan. Jangan di depan kita beda, di belakang beda lagi dia ngomong, kan? Nah, tidak jujur itu. Di belakang ada rapat, di selain rapat ada lagi rapat gitu, kan? Artinya tidak jujur. Organisasi itu harus jujur. Kemudian di sini ada persaudaraan dan gotong royong. Persaudaraan dan gotong royong. Di Muhammadiyah itu kita harus bersaudara. Antara yang kecil dengan yang besar bersaudara. Ukhuwah ke Muhammadiyah. Jadi ada persaudaraan sesama Muhammadiyah. Tidak boleh saling membenci. Kecuali orangnya palsu Muhammadiyah. Ada palsu Muhammadiyah?
Ada juga orang yang dia tidak sebenarnya Muhammadiyah, tetapi dia juga jadi kader Muhammadiyah itu ada tipenya. Ada kader wajib, ada kader sunnah, ada kader mubah, ada juga kader haram. Jadi anggota Muhammadiyah itu ada juga kader wajib, kader sunnah, kader mubah, kader haram. Ya mungkin tidak ada tuh yang kader makruh, anggota makruh. Kalau anggota wajib, anggota yang disebut dengan anggota Muhammadiyah wajib itu ya seperti kita. Jadi ini kader wajib, ini kader yang sesungguhnya itu adalah kader wajib. Kita tidak bisa meninggalkan Muhammadiyah. Kalau kita meninggalkan Muhammadiyah, kita termasuk orang yang bersalah di situ. Jadi kita adalah kader yang mesti harus bergerak di dalam Muhammadiyah. Kita yang menggerakkan Muhammadiyah. Nah, itu kader wajib. Kader sunnah ini, ya kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau tidak dia datang, nggak apa-apa juga. Itu kader anggota sunnah. Jadi, kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau dia tidak datang, nggak apa-apa juga lah. Nah, sebelum masuk ke mubah, ada anggota haram. Kalau anggota haram ini ada anggota Muhammadiyah yang dia hanya mengaku Muhammadiyah, tapi dia tidak tahu Muhammadiyah, dia tidak paham Muhammadiyah, dia hanya ingin memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan individu, pribadi. Itu kader haram namanya. Haram hukumnya. Jadi ketika dia seperti itu, berdosa dia. Nah, itu beda ya. Jadi ada anggota wajib, sunnah. Itu biasanya umur berapa, Ustaz? Hah? Kalau anggota haram? Biasanya umur 20 ke atas. Ya, ada kader haram ini. Ini kader-kader yang ingin merusak Muhammadiyah. Itu kader haram. Kita tidak tahu di zaman Islam itu ada orang yang menyusup ke Islam di zaman Khalifah Umar untuk memecah belah umat Islam. Bahkan dia adalah orang Yahudi, kemudian dia fitnah umat Islam. Akhirnya terbelah. Bahkan terjadi perang antar umat Islam. Karena ingin apa? Ingin merusak. Di Muhammadiyah juga ada. Ya, kalau sifatnya merusak, kalau sifatnya ingin hanya memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan pribadinya, maka dia termasuk kader haram. Nah, kader mubah. Kader mubah itu kader yang dia kalau dia aktif tidak ada manfaatnya. Kalau tidak pun aktif juga tidak ada persoalan. Oke? Dia aktif nih. Tidak ada juga manfaat. Mudarat juga tidak ada. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Dia boleh-boleh saja. Tidak aktif boleh, aktif juga boleh. Jadi dia biasa saja. Itu kader mubah. Biasanya kader mubah ini kader yang mungkin menganggap dia ya kader Muhammadiyah, tapi tidak ada apa-apa gitu. Biasa saja. Ya. Nah, kalau kader wajib ini bisa saja kader inti, ada kader yang dermawan, ada juga. Jadi ada anggota kehormatan yang dia nyumbang ke Muhammadiyah. Sering nyumbang seperti ke panti ya. Kemudian ke Muhammadiyah setiap kegiatan dia nyumbang nih. Donatur. Dan itu termasuk kader anggota wajib ini. Anggota wajib. Anggota wajib. Hah? Maksudnya dia di MU, tapi dia sering aktif dalam menyumbang ke Muhammadiyah. Gimana? Nah, ini termasuk kader wajib juga. Walaupun dia NU kan, dia nyumbang Muhammadiyah. Dia artinya dia menganggap bahwa Muhammadiyah ini benar loh gitu. Tapi kenapa dia ada Dia hanya mengikuti amal usaha Muhammadiyahnya saja. Ya. Tapi dia tidak mengikuti bagaimana praktek ibadahnya
Muhammadiyah. Bisa saja seperti itu. Ya, karena Muhammadiyah itu manhajnya adalah tarjih. Ya, cara berpikir, cara amaliyahnya dirujuk kepada tarjih Muhammadiyah yang dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Ada yang disebut dengan himpunan tarjih Muhammadiyah. Sedangkan orang yang di luar Muhammadiyah, dia merujuk secara ibadah amaliyahnya itu dengan mazhab Syafi'iyah contohnya. Itu tidak jadi persoalan, itu masalah furu'iyah, masalah khilafiyah saja di dalam beramal. Tetapi dia percaya bahwa kalau untuk memajukan umat Islam, Muhammadiyah ini punya sifat kejujuran, punya sifat kedermawaan, punya sifat ketulusan dan bertanggung jawab, maka dia banyak orang menyumbang ke Muhammadiyah. Makanya banyak sumbangan-sumbangan itu, baik itu wakaf, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya, kemudian akhirnya berbentuk amal usaha Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah terbentuk dari sumbangan, dari kedermawanan, terbentuk panti. Ini kan dari kedermawanan semua kan? Kan yang menyumbang ini berimpak kan tidak orang Muhammadiyah. Kebanyakan adalah orang non Muhammadiyah. Yang bukan Muhammadiyah, tapi dia itu non muslim. Nah, boleh juga. Berarti dia percaya bahwa sikap Muhammadiyah itu bertanggung jawab dalam memanfaatkan kekayaan, amal, uang. Jadi tidak dikorupsi. Nah, tapi Kak, kalau kayak gini misalkan, kan dia kan dermawan, dia ke orang pandangan orang tuh dermawan kan. Tapi setelah orang tahu bahwa dia tuh tidak jujur gitu. Dia tuh tidak mau orang menyumbang itu lagi. Nah, kalau itulah kepercayaan itu penting. Ya? Kepercayaan itu penting. Kalau dia tidak jujur, bagaimana orang mau menyumbang? Orang takut nanti ketika dia kasih, dia tidak jujur. Kemudian disalahgunakan sumbangan itu untuk kepentingan pribadi. Kalau Muhammadiyah lah teruji sudah 113 tahun ya. Ya sudah 113 tahun kan? Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Kemarin tanggal milad Muhammadiyah ke 113. Tanggal 18 November. Artinya ketika Muhammadiyah telah memberikan karyanya untuk umat dan bangsa, orang semakin percaya menafkahkan hartanya kepada Muhammadiyah. Nah, tapi kemarin kan ada lembaga zakat yang menyalahgunakan zakatnya untuk pribadinya. Apa namanya itu lembaga itu ya? Itu viral sekali, bukan itu. Ya, viral sekali karena menyalahgunakan dana umat. Nah, ya, menyalahgunakan dana umat. Kemudian, nah, di dalam mukadimah ini, agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Jadi, agama Allah itu adalah hukum dan ajaran yang sebaik-baiknya sebagai rujukan. Itu yang sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita, Islam menjadi pedoman. Dalam tata krama kita, Islam menjadi pedoman. Dalam kita bergaul, Islam menjadi pedoman. Itu lebih penting, ya. Nah, agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi dalam mukadimah ini dijelaskan bahwa agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Sampai ke Nabi Muhammad itu adalah agama Allah.
Ya, agama Allah, agama Islam. Nah, kemudian di dalam mukaddimah itu dijelaskan juga dalam surat Ali Imran ya, ayat 104. Nah, ini hafal. Sering kita suruh hafal nih. Ali Imran ayat 104. Apa? Siapa yang bisa? Siapa yang hafal? Siapa yang bisa? Siapa? Wal taku yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung, berbahagia. Jadi di dalam mukadimah ini Muhammadiyah pengen menjadi segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah. Nah itu. Dan mencegah dari keburukan. Jadi Muhammadiyah itu dikenal dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu sebenarnya diambil di dalam surat Ali Imran ayat 104. Dan itu dimasukkan di dalam mukaddimahnya anggaran dasar Muhammadiyah. Kemudian, nah ini yang terakhir. Kesemuanya itu sebelum itu dijelaskan di dalam mukaddimah pada tanggal berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Kalau Hijriahnya itu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330. Nah, jadi 1330 Zulhijjah. Kalau nih 8 Zulhijjah ya. Kalau Masehi apa? 8 November 12. Nah, itu. Itu Muhammadiyah didirikan, ya. Kemudian jadi Kiai Haji pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu dimuatkan dalam mukaddimah yang didirikan persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya. Ini adalah strukturalnya. Kemudian ada yang disebut di dalam mukaddimah itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu menjadi visi Muhammadiyah. Bagaimana negara Indonesia ini terbentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, itu dimasukkan di dalam mukaddimah. Oke. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga. Amin. Jannatun Na'im. Dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, itu terakhir di dalam mukaddimah ADRT Muhammadiyah. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini mengulang mukaddimah Muhammadiyah. Demikian. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Silakan. Silakan. Selain dari mukaddimah boleh bertanya. Ada?
Tidak ada. Oke. Saya pikir itu sudah setengah jam lebih ya? Pas. Iya, Pas. setengah jam lebih. Setengah jam lebih kan? Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini tentang Mukadimah Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Mukadimah ini, dan seandainya kita ditanya, kita paham minimal beberapa unsur di dalam Mukadimah ini. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan baca doa. Ya, silakan situ. Ya. Silakan. Sebelum kita bubar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. Dan aku mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh bubar. Aduh. Oke, terima kasih. BB ini sering hilang. Matikan.